Bapa, terima kasih memanggil kami dari kegelapan dunia, masuk dalam terang kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, telah mewarnai hidup kami dari kehidupan yang sia-sia, dan karena kasih-Mu kami punya kehidupan yang penuh makna. Terima kasih Bapa memperhatikan pujian penyembahan kami, memperhatikan ibadah kami, memperhatikan hidup kami. Dan sekarang Tuhan kami mau perhatikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan nilai-nilai kerajaan sorga supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Khususnya kami Tuhan, para ibu-ibu yang hadir di tempat ini dan juga kaum wanita menjadi wanita yang berdampak. Terima kasih Bapak, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom ibu-ibu semuanya. Ada juga yang enggak ibu-ibu ya, single happy ya. Dan juga ada beberapa bapak di sini, bapaknya angkat tangan dulu. Ya, ini membuat saya di sini enggak seperti pendeta di sarang wanita ya. Nah, bapak-bapak enggak apa-apa hadir juga karena saya tadinya mau bicara wanita milenial, saya ganti wanita bahagia ya. Jadi soal bahagia kan nanti bapaknya juga bisa, ibunya bisa, single bisa, double bisa. Nah, saya punya komunitas namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Banyak hamba-hamba Tuhan berbagai denominasi masuk dalam komunitas ini. Kami punya yel-yel. Saya akan menyapa dengan sapaan saya ya. Keluarga Indonesia, semuanya menjawab begini. Bahagia, luar biasa, lalu tepuk tangan ya. Keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya Jarod Wijanarko, orang Jawa, ya, menikah dengan istri saya Esther Setiawati, orang Surabaya. Ya. Kalau Anda tahu toko buku Kwan, yaitu II-nya dia, gitu ya. Jadi orang Tionghoa, tapi hari ini dikasih baju Jawa. Ya. Tapi dia namanya aslinya Lim Biloan. Ya. Nah, loh Pak Jarod orang Jawa kok bisa menikah sama orang Tionghoa? Wah cerita saya ini kayak dongeng saudara ya. Saya ini sudah Jawa, miskin lagi. Waktu kuliah di Bogor tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, ada rumah liar di situ. Kosnya 10.000 1 bulan. Waktu itu yang bagus juga 100.000 sehingga seperti sekarang 1 juta, 2 juta gitu ya. Waktu itu 100.000. Nah saya 10%-nya gitu ya. Rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung. Maka memang saya sengaja cari pacar waktu miskin. Ya. Supaya kalau ada yang mau itu saya gak ragu-ragu kalau dia cinta sama saya. Ya kan? Jadi saya gak ragu-ragu gitu kan. Yang ragu-ragu itu calon mertua saya. Kenapa anaknya putih, imut-imut, dapat Jawa, miskin lagi. Saya pacaran 6 tahun kok gak nikah-nikahin. Oh ternyata calon mertua ragu-ragu. Akhirnya saya kuatkan pacar saya supaya dia menguatkan orang tuanya. Saya bilang sama dia, jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh, orang miskin gak bisa. Lah, kan kita sudah tergeletak, ya kan? Sudah tergeletak di pinggir sungai. Jadi kita sekarang belajar apa sih? Belajar temanya rahasia memiliki wajah berseri. Ya, paling tidak saya punya istri wajahnya berseri-seri. Ya, ya kan? Saya juga berseri, lihat saya. Ya. Wah, wajahnya berseri, senyumnya lepas, kayak gak punya utang aja pokoknya. Ya, saya sebenarnya bukan seorang pendeta, saya kalau nama formalnya ya Jarod Wijanarko, saya pemilik dari usaha fashion namanya Iva Dasyat, lalu punya animasi namanya PT Inatek, saya punya pendidikan namanya Happy Holy Kid, saya punya penerbitan namanya PT HHK, saya punya perusahaan sertifikasi profesi namanya LSP Ainaki. Jadi saya bukan pendeta, bukan gembala, enggak gembalain jemaat. Ya Senin sampai Jumat ngurusi usaha gitu ya. Tapi saking seringnya khotbah, orang itu panggil saya Pak Pendeta gitu. Bukan ya, bukan. Nanti ada yang protes, ditabiskan di mana itu gitu ya, enggak ditabiskan. Istri saya anak pendeta ya. Jadi kalau dia emang keluarga pendeta, adiknya full timer di Bandung, wakil rayon di Bandung, itu adiknya dia. Nah, tapi kalau saya keluarga petani ya. Nah bagaimana punya wajah yang berseri-seri, pasti kalau ibu ataupun single happy juga ya punya wajah berseri, ada berkatnya. Bapak pun juga ya dengerin begini, wah saya gak dapat berkat nih, gak apa-apa. Sama, esensinya sama, gimana punya wajah berseri. Ngapain Pak kita belajar beginian? Ya biar diberkati, berkat wajah berseri itu apa sih? Misalnya Kejadian 29 ayat 7, Lea tidak berseri tetapi Rachel berseri. Cuma ditulis
Lea tidak berseri, tetapi Rachel cantik parasnya, elok sikapnya, yaitu sebenarnya berseri-seri. Ada apa dengan Rachel? Rachel adalah istri yang paling dicintai di antara 4 istri Yakub. Ya, jangan kasih tahu suaminya soal 4-nya, jangan. Ini kan karena budaya ya, zaman dulu gitu. Pak, tapi kan Abraham bapak orang beriman istrinya 2 gitu ya. Lalu Yakub istrinya 4, Daud istrinya nggak siapa lagi tuh. Ada Abigail, ada Mirab, ada Betseba, ada gundeknya lagi. Ya, tunjukkan kepada saya satu ayat saja, satu cerita saja di mana ada poligami di Alkitab dan bahagia. Enggak ada. Itu contoh, betul contoh Pak. Contoh tuh enggak bahagia gitu loh ya. Makanya Perjanjian Baru mengatakan adalah suami punya istrinya sendiri dan istri punya suaminya sendiri. Ya, bukan suami bersama-sama. Kan jelas Alkitab. Nah walaupun ibu suaminya satu, kalau ini kan Yakub Pak, kalau Rachel berseri dia paling dicintai loh. Ibu satu pun kan perlu dong paling dicintai. Jangan sampai bapaknya tergoda sama yang imut-imut apa sama yang amit-amit kan repot saudara ya. Aduh lalu ibu nangis bombay deh. Maka ibu perlu punya wajah yang berseri-seri supaya suaminya tetap tertarik. Ada ayat-ayat lain enggak? Ada kejadian lain enggak? Ada. Kalau tadi Rachel dicintai suaminya dan dilaporkan wajahnya berseri, ini adalah siapa ini? Anak gadis itu tuh maksudnya siapa? Konteks perikop ini adalah Ribkah. Ribkah itu sangat cantik parasnya. Cantik parasnya ini pun sebenarnya kalau mau diterjemahkan wajahnya berseri-seri boleh juga. Ya, jadi Ribkah itu wajahnya berseri-seri, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki dan seterusnya. Dia adalah istri dari Ishak. Yang bapaknya kawin lagi, anaknya kawin lagi, tetangganya kawin lagi. Ishak nggak kawin lagi padahal dia hidup pada zaman poligami. Alkitab belum ditulis. Alkitab yang paling depan namanya kitab Kejadian ditulis 500 tahun setelah dia mati. Kalau dia menikah lagi pun gak ada suku Lewi yang tegur dia karena suku Lewi itu keturunan dari cucunya dia. Kenapa dia gak menikah lagi? Karena dilaporkan Alkitab istrinya wajahnya berseri-seri. Ada cerita lain lagi? Ada ya. Esther ini adalah yatim piatu, bapaknya mati, ibunya mati. Tapi kenapa ya dia tidak dilaporkan bahwa Esther ini yatim piatu, menyesali hidupnya, punya nasib kurang bagus, wajahnya sedih, enggak. Esther ini diangkat anak ya, dan ketika dia oleh Mordekai, dan ketika kita tahu ceritanya bagaimana dia menjadi ratu yang paling dicintai di antara ratu yang lain. Kenapa? Karena cantik parasnya, atau dengan kata lain sebenarnya wajahnya berseri-seri. Jadi saya bisa berikan kesimpulan sementara bahwa kalau punya wajah berseri-seri itu disayang sama suami, ya kan? Ibu-ibu baca bersama-sama, 1, 2, 3. Wajah berseri, menarik hati, mendapat jodoh, dicintai suami, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bagi yang single happy ya Ratu Esther sih menikah, tapi Ratu Esther menjadi berkat untuk negaranya, untuk bangsanya. Bangsanya enggak jadi ditumpas karena Ratu Esther. Jadi bagaimana kita bisa punya wajah yang berseri-seri? Tipsnya gimana sih tips praktisnya untuk punya wajah berseri-seri? Yeremia pasal 31 ayat 12a. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Hidup ini selalu baik, apa kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik? Atau kadang-kadang? Hidupnya yang selalu baik terus ya Pak katakannya? Tapi kalau diingat-ingat baiknya banyak enggak? Banyak. Enggak baiknya banyak enggak? Oh, lebih banyak Pak. Coba sebutkan kebaikan suami. Aduh, apa ya, susah carinya. Sebutkan kejelekan suami. Oh banyak Pak, ditulis, minta kertas 2 lembar Pak. Kalau cari kejelekan cepat banget saudara ya. Cari kebaikan kadang susah.
Anak saya nomor 2, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nggak bisa fokus jangka panjang, akibat game adiktif. Akhirnya nilainya 2,5, 3,5, 4,0. Waduh, naik kelas 2 bersyarat. Pak Jarod, anaknya saya naikkan ya, tapi tolong dilesin nulis. Nanti kalau nggak bisa nulis, ya kembalikan kelas 1 lagi. Begitu. Waduh, gimana nih anak begini. Tapi dia punya iman luar biasa. Nilai 2,5, 3,0 itu imannya luar biasa. Wajahnya penuh damai sejahtera. Makan enak, tidur pules, nggak khawatir masa depan. Saya yang khawatir, Ben, kamu anak apa laki-laki satu-satunya, nilai 2,5, 3,0, besar menjadi apa? Dengan senyum dia menjawab, menjadi pendeta apa? Gitu kan. Jadi dia rajin sekolah minggu, tapi PR nggak dikerjain. Saya bawa ke psikolog, ya Ibu, ini anak saya ini nggak bisa konsentrasi, begini. Begini Pak Jarod, supaya anaknya bisa konsentrasi, otaknya itu harus banyak serotonin, tidak perlu minum obat nanti malah adiktif. Kalau dia merasa diterima, gambar dirinya pulih, karena gambar diri berhubungan sama kemudahan orang berkonsentrasi. Pujilah sisi baiknya. Apa ya baiknya, ya dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, bangun tidur nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun saudara, kalau dibangunin itu nggak bisa. Akhirnya dibawa ke kamar mandi, dimandikan. Itu dimandiin kalau nggak dipegangin, roboh masih tidur. Habis mandi taruh di kursi, kita ngambil baju, udah tidur lagi. Waduh, itu anak masalahnya banyak sekali. Apa baiknya? Saya cari nggak ketemu. Sampai akhirnya ketemu gurunya. Pak Jarod, Bu Jarod, anak Bapak juara. Iya, Nia kan? Bukan Pak, Bena. Mosok, ngeledek loh. Bener Pak, dia juara apa? Gini Pak Jarod, sekolah kami ada program karakter Pak. Dia nakal tapi rajin, juara rajin Pak. Ya kan? Nakal tapi rajin loh. Kalau Anda guru, Anda orang tua atau pengurus sekolah, yang nakal-nakal itu rajin-rajin loh. Kadang agak batuk gitu orang tua yang bilang, kamu gak usah masuk nak. Masuk. Kenapa yang nakal rajin-rajin? Karena di rumah gak ada korban, saudara ya kan. Di sekolah kan banyak banget tuh. Ya kan? Maka anak nakal juaranya apa? Juara rajin. Yang matematika ya juara matematika. Lah anak saya juara apa? Juara sabar Pak Jarod. Kami amati anak Bapak ini dipukul nggak bales, dibully nggak bales, malah kadang dia berbuat baik, dia juara sabar. Otak saya lagi cari kebaikan anak. Supaya kalau saya puji sisi baiknya, dia merasa diterima. Karena saya cari, dapat akhirnya. Wah saya puji dia, Ben. Papa bangga sama kamu Ben, maafin Papa Ben, Papa gak pernah muji kamu. Kamu juara sabar ya, gitu ya. Kamu juara sabar ya, gitu. Maka PR saya buat ibu-ibu ya. Tak kasih PR ya. Cari kebaikan suami. Cari kebaikan suami. Kalau ibu bilang, enggak ada Pak, otak ibu yang rusak. Karena otak ibu carinya jeleknya terus. Sedangkan firman berkata, carilah maka mendapat. Dicari itu muncul saudara. Anda cari kejelekan suami, makin dicari makin muncul. Tuh bener kan, harus sendal miring kan. Oh, lo gosok gigi, giginya gak ada pada tempatnya kan. Oh, gelokokan lagi. Waduh, makin dicari makin banyak saudara. Coba cari baiknya. Lo gak ada Pak Jarod. Oh suami saya itu mukanya jenggureng Pak. Kayak Firaun Pak. Urapan Pontius Pilatus Pak. Tingkah laku kayak Herodes Pak. Suami saya galak Pak, marah terus Pak, gak ada senyumnya Pak. Loh, suami galak gak ada senyumnya, percaya saya loh, itu pasti suami setia. Kok bisa Pak? Lah muka begitu, siapa yang mau sama dia? Ya kan? Kan cuma ibu yang mau. Nah itu baiknya Bu, jadi ibu bersyukur sama Tuhan, doa di kamar, Tuhan makasih suami saya setia. Tapi bukan setia sih Tuhan, gak laku dia. Nah Tuhan berfirman kan, lah kenapa kamu mau gitu. Tapi lama-lama diucapin syukur dalam doa, itu kalau diucapin terus gitu lama-lama otak Anda terpengaruh, hati Anda terpengaruh. Nanti ngobrol begitu, Pak makasih ya kamu udah jadi suami yang setia. Itu ucapin cara baiknya. Nanti dia begitu diucapin baiknya, wajahnya juga berseri-seri. Nah muka Firaunnya berubah. Tahu muka Firaun bahasa Ibraninya? Jenggureng. Nah, gitu ya. Itu bahasa Ibrani saudara ya. Betul Pak Jarod, suami saya itu begitu Pak, muka Herodes, urapan Firaun Pak, tinggal laku Pontius Pilatus Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus? Saya jamin, ibu punya karakter seperti Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan. Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Mengingat kebaikan Tuhan.
Ada seorang wanita ulang tahun ke-130, saudara ya. Saya cari di Google, saudara ya. Saya suka mencari data di Google. Longest couple in the world gitu ya. Habis HWA 80 tahun gitu. Lalu wanita bahagia, umurnya panjang. Dia punya hak menasihati saudara. Ya kalau saya kan nanti ya Pak Jarod umur baru 57, nasihatin saya gitu. Saya umur saya 57. Tapi kemarin saya dites pakai alat kesehatan, umur biologi saya 44. Yeah. Ya, makan sehat, saudara ya. Anda makan sehat juga nanti pasti umur biologisnya turun. Ya, tadi pagi mau kebaktian, olahraga dulu. Pokoknya saya hitung di app saya di sini sehari 10.000 langkah. Wow. Hasilnya apa Pak? Slim Cia. Ini perut dulu 35 saudara, sekarang 32 ya kan. Ya tapi ditambah juga dengan wajah berseri, ibu lebih menarik lagi kan. Nah bagaimana punya wajah berseri? Ini ibu 130 tahun punya nasihat, ingatlah kebaikan Tuhan. Bahkan suami, bahkan anak dicari baiknya pasti ketemu. Kita nggak cari gimana ketemu saudara. Carilah maka mendapat. Pasti ada. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi juga manusia itu selalu ada sisi baiknya. Kalau dia galak, dia tanggung jawab. Kalau dia jorok, dia barangnya ketinggalan melulu. Ya dia lupa lagi. Tahu jorok? Bahasa Ibraninya kemproh. Itu jorok, barangnya ketinggalan melulu, gak rapi gitu ya. Itu biasanya pandai bergaul karena sahabatnya banyak. Kenapa sahabatnya banyak? Karena punya kemampuan mengampuni yang tinggi sekali. Orang yang tidak rapi itu kemampuan mengampuninya tinggi sekali. Kok bisa Pak? Ya karena memang lupa saudara. Ya kan dia pelupa saudara. Barangnya ketinggalan terus gitu kan. Jadi orang yang pelupa ternyata baik hati gitu. Orang itu pasti ada baiknya. Carilah, pulang dari sini cari kebaikan suami, udah ya. Kalau kebaikan Tuhan kan pasti dong, udah diceritakan, dikotbahkan gitu loh. Kebaikan suami ini loh, kadang-kadang ibu tuh gak bisa mencarinya, gak ketemu. Ya gak ketemu, gak dicari. Yang dicari jeleknya, terus makin dicari makin banyak. Ya, maka cari baiknya, setuju? Oke. Kita lanjutkan lagi ya, tadi ngomong lagi ada quote. Quote itu ngomong panjang lebar tadi, diringkes. Ringkesannya biar ingat dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Perjalanan kehidupan tidak selalu indah. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, menguatkan langkah menuju masa depan yang penuh harapan. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kalau cari kebaikan suami nggak dapat-dapat ya sudahlah ya, cari kebaikan Tuhan dulu. Tuhan baik kan? Jangan bilang nggak baik Pak, Tuhan nggak adil Pak, saya ini miskin Pak. Lah Anda lihat yang kaya terus merasa miskin dong. Pulang kebaktian cari yang miskin. Biar merasa kaya. Loh Anda perlu bergaul sama yang kaya biar terinspirasi. Dia diberkati Tuhan ya. Tapi ya jangan terus-terusan ya. Cari yang miskin lalu Anda berbagi. Wah merasa berarti Tuhan baik ya. Tapi saya miskin Pak. Saya sehari makan cuma sekali. Cari yang 3 hari belum makan. Beli nasi kucing bagi 2 kasih ke dia. Ya kan. Anda cari, Pak Jarod dokter ya, istrinya juga dokter ya, pinter ya, waduh saya pengen juga sih. Tapi lama-lama Anda merasa bodoh. Cari yang bodoh, nanti Anda merasa pinter. Ya kan? Anda ketemu orang bodoh nih ya, yang jauh lebih bodoh daripada Anda gitu ya. Nanti di sel group di mana gitu, Anda dimintain nasihat. Gitu. Anda pulang senang banget, ya aku dimintain nasihat. Anda merasa pinter ya kan. Jadi hidup ini kita boleh begitu. Cari yang kaya untuk terinspirasi, cari yang miskin untuk memberkati, cari yang pinter supaya termotivasi belajar, cari yang tidak pinter untuk memberi nasihat. Jadi kita hidup ini merasa berarti dan bukan merasa berarti saja. Kita akan sadar Tuhan itu baik loh. Kita mengeluh gak punya sepatu, kita berjalan ya ada orang gak punya kaki, kita berhenti mengeluh. Kita ingat kebaikan Tuhan pasti ada, cari kebaikan Tuhan pasti ada, itu pasti. Ya kalau cari suami kadang agak susah kebaikannya kan, ya cari kebaikan Tuhan, kebaikan suami, kebaikan Tuhan, kebaikan suami. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan mudah mencari kebaikan orang lain. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana caranya punya wajah yang berseri-seri, menarik suami, menarik orang lain, ya simpati, jadi berkat. Mazmur 4:34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, N-nya huruf besar, Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu, tersipu-sipu, menunjukkan pandangan, harapan kepada Tuhan. Keluaran 34 ayat 29.
Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Wow, mau terapi gimana lagi coba ibu-ibu? Mau terapi di mana mukanya bisa glowing gitu, Ci? Ya, terapi gunung Sinai. Wah, yuk ke sana yuk gitu. Susah lah, mahal. Nggak usah ke gunung Sinai. Tuhan Yesus berfirman, akan tiba saatnya dan telah tiba saatnya. Orang tidak perlu lagi ke Yerusalem, ke Samaria, atau kemanapun juga. Telah tiba saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nggak ada tempat yang lebih kuat hadiratnya daripada tempat yang lain gitu, enggak. Itu sugesti, saudara. Dulu memang betul. Tuhan memilih satu tempat untuk mendirikan bait Allah. Dulu Tuhan Yesus datang, hukum itu dipatahkan. Allah adalah roh. Roh Kudus dicurahkan di mana-mana. Hadirat Allah berbanding lurus dengan kekudusan. Hadirat Allah berbanding lurus dengan kebaikan. Sebab Allah adalah baik. Barang siapa baik, ia dalam Allah, Allah dalam dia. Tanpa kekudusan, orang gak bisa melihat Tuhan. Maka apapun masalahnya, datang kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Musa bergaul dengan Tuhan. Tapi dia gak sadar, mukanya bercahaya. Anda banyak bergaul dengan Tuhan. Lewat apa? Firman. Pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Cara bergaul dengan Tuhan adalah baca Alkitab. Bergaul dengan Tuhan lewat doa. Bergaul dengan Tuhan dengan melayani. Maka sebelum itu dilakukan atau jarang melakukan, mungkin sekarang bisa tes dulu. Beberapa institusi khususnya TNI punya alat untuk mendeteksi aura. Ya, dalam senjata-senjata untuk perang di kegelapan. Maka makhluk hidup mengeluarkan aura. Binatang agak hijau, manusia agak biru-biru. Ya. Bahkan Anda juga bisa dites auranya. Anda tenang, kehijau-hijauan. Anda gembira, ke kuning-kuningan. Anda marah, ke merah-merahan. Anda campur aduk aneka rasa, damai sejahtera, sukacita, antusias. Anda kayak pelangi. Ini benar, saudara. Ini ilmu warna. Makanya ada ilmu namanya foto karakter. Orang yang keras, kolerik, itu foto karakternya merah. Orang yang cheerful, ceria, foto karakternya kuning. Itu istilah foto karakter diberi warna-warna begitu, bukan asal memberi warna. Karena betul-betul orang sanguin itu di foto pakai alat yang bisa mendeteksi aura tubuh, orang sanguin itu akan kekuning-kuningan. Itu ilmiah psikologi yang mengatakan bahwa, kayak ya kalau pengen tahu Pak Yakob Esra itu kuat dalam foto karakter. Pak Bambang Sumanjaya, DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Ya, dominan itu kolerik itu merah. Ya, kalau foto karakter Pak Yakob Esra. Kalau sanguin, pragmatik, melankolik Pak Julianto Simanjuntak dan kawan-kawan. Nah, aura itu real. Dan saudara bisa ukur seberapa kuat cahaya saudara. Maka orang yang bergaul dengan Tuhan, bahkan orang yang baik ya, kadang-kadang bukan Kristen ya, orang Buddha yang baik banget itu, mukanya dilihat enak. Ya, karena memang itu aura tubuh. Nah, betapa hebatnya Paulus berkata begini, Musa itu kemuliaannya Taurat. Betapa hebatnya kita kemuliaan roh. Maka kalau kita tuh bergaul dengan Tuhan, nanti muka kita ini ada auranya. Bahkan Anda mungkin gak bisa ngelihat. Tapi misalnya orang yang nyantet, orang yang nenung, orang yang jahat, itu akan menghindari saudara. Gak bisa kena. Tapi Anda ada celah kecewa, Anda bisa kena. Walaupun Anda Kristen, karena roh saudara terlindungi, tapi hati jiwa saudara ada celah. Nah, jiwa hati ada celah, nah, celahnya warnanya hitam kalau kecewa kepahitan. Itu bahkan firman itu bisa secara ilmiah bisa dideteksi. Anda ada kecewa kepahitan itu bisa dilihat. Nah, orang-orang yang punya indera keenam bisa melihat saudara cahayanya. Ini ada celah hitamnya nih, gue kerjain bisa nih gitu. Maka Alkitab berkata apa? Alkitab berkata bahwa sukacita Tuhan itu perlindunganku. Betul? Karena orang yang bersukacita itu auranya kuat sekali. Maka belajarlah bergaul dengan Tuhan. Ya, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup ini perjuangan dan pergumulan.
Bergaul dengan Tuhan, ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbaharui dari hari ke hari. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana Pak? Baunya wajah berseri-seri. Tips berikutnya, maka Amsal 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama Amsal 15 ayat 13. 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya punya anak 3, ini yang nomor 3, yang paling wajahnya mirip saya. Kalau foto bersama semuanya orang bilang, foto bersama tak upload di Instagram, wah lalu pada komentar, ini mah Pak Jarod perempuan begini jadinya. Saya kan Jawa, istri Tionghoa, anaknya ya nomor 1 campuran, nomor 2 kayak istri, nomor 3 kayak saya. Adil Tuhan. Tapi lucu loh, waktu lahir itu anak pertama gitu, bapak ibu saya di Solo nggak bisa datang, tak potret itu. Wah, anakmu kayak kowe le, wah ibu seneng le, terakhir dewe le, gitu. Garis keturunan kita gitu ya. Nomor 1 begitu besar ya, ada kayak sayanya, ada kayak istri saya. Nomor 2 laki-laki lahir. Orang tua saya bisa datang, lihat bayinya, weh aku seneng le, bapak seneng le, wah anakmu kayak kowe le, weh bagus le, kayak kowe gitu. 2-3 tahun kemudian tak foto, tak kirim ke orang tua, lah kok maleh le. Wah anak saya nomor 2 sekarang kalau pergi sama saya berdua, orang gak mengira itu bapak sama anak. Wah, anak saya kayak mertua saya, pasti pas lahir kayak saya loh. Nomor 3 lahir lagi, itu kayak saya, sampai besar gak berubah. Lalu saya punya teman dokter, Pak, gimana tuh kok saya punya pengalaman begitu? Oh memang begitu Rod, bayi itu begitu lahir 90% kayak bapaknya. Orang berkomentar kayak bapaknya, itulah hebatnya Tuhan. Supaya para bapak-bapak gak ragu-ragu itu anaknya. Es gede malih. Nah ini yang nomor 3 ini, waduh wajahnya paling berseri-seri karena memang juga di antara kami anak bertiga, dia yang paling ceria, paling gampang gembira, paling gampang antusias. Saya bawa pelayanan ke pedalaman, di mana mau ke gereja nyebrang sungai, mau cari makan 2-3 kilo, nginepnya di losmen gak ada AC-nya gitu ya. Ini anak yang paling antusias. Yang kakaknya gitu, jalannya jauh banget. Gak apa-apa Kak, biar kita kan katanya pengen kurus gitu. Ayo kita jalan Kak, semangat Kak. Wah gitu ya, ini yang paling semangat gitu. Memang kadang-kadang wanita tuh aneh juga kayak anak saya pertama gitu. Pengen kurus tapi hobinya ngemil. Memang wanita tuh makhluk ajaib saudara. Wanita tuh makhluk ajaib. Makhluk ajaib. Makhluk ajaib. Ya mari kita bergembira. Hati gembira membuat muka berseri-seri. Bahkan bukan berseri-seri lagi loh saudara. Bahkan ayat yang lain ada yang mengatakan hati yang gembira obat yang manjur. Mau bukti kalau hati gembira obat yang manjur? Apa buktinya? Buktinya orang edan malah waras-waras. Buktinya orang gila itu sehat-sehat. Orang gila itu saudara makan makanan kotor dibuang sama restoran. Diambil lagi sama dia dimakan. Enggak mencret-mencret. Orang gila itu saudara kehujanan. Kaosnya basah. Tidur emper toko. Enggak masuk angin saudara. Waduh kenapa orang gila sehat-sehat? Ya kan ketawa terus saudara. Jadi orang gila itu yang sakit cuma jiwanya aja. Tapi perutnya hebat. Badannya hebat. Makan apa aja gak mencret saudara. Kayak orang Indonesia juga SARS gak ada yang kena ya. Corona ada kena dikit-dikit lah gitu ya. Yang di luar negeri 12, 5 udah sembuh begitu. Ya gimana mau kena saudara. Kita makan tahu ada formalinnya. Kita makan ikan ada formalinnya. Jadi begitu virus masuk mati. Virus masuk mati. Virus masuk mati. Ya. Terasi kita makan ya kan. Punya teman bule enggak? Tamu-tamu saya yang dapat bule gitu. Aja makan karedok, mencret tuh dia. Ada orang dari Swiss, dari luar negeri itu aja makan karedok, mencret saudara. Aja makan semanggi, mencret. Wah ada makan semuanya ya kan. Ini antibodinya udah banyak banget itu kan. Apalagi kalau ditambah dengan gembira. Terakhir 110-an ribu yang terkena, 56 ribu yang sudah recovery, maka hanya 3,4% yang meninggal. Walaupun tanpa mengurangi rasa hormat kepada 3,4%. Yang meninggal 3,4% itu adalah kebanyakan yang memang udah lanjut usia dan sudah ada penyakit di sebelumnya. Jadi yang tidak yang mereka sembuh begitu ya. Bahkan kematian demam berdarah per tahun melebihi yang mati karena corona.
Kita harus hati-hati, habis salaman cuci tangan, kalau perlu malah nggak usah salaman, begini-begini aja, begitu ya. Anda nyalami saya, tak salami juga. Tapi udah selesai salam-salaman, ke toilet cuci tangan, itu namanya hati-hati. Habis salaman cuci tangan, nah hati-hati. Atau kemana pergi bawa sanister itu hati-hati. Atau bawa tisu basah, habis salaman dilapin lagi, itu hati-hati. Tidak mau salaman, itu namanya fobia. Ketakutan. Ya. Habis salaman cuci tangan, itu hati-hati. Habis salaman nggak cuci tangan, itu jorok. Atau nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu cara penularannya. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu itu malah tenang kalau ya, tahu mati tapi. Nah, yang paling bagus apa dong? Paling bagus hati-hati ditambah hati gembira. Karena hati gembira itu, kalau kita gembira, tubuh kita keluar hormon namanya endorfin. Nah, endorfin itu bekerja sama hormon namanya IgE. Mereka berdua membangun sistem imunitas tubuh. Jadi kalau kita belajar neuroscience itu, saya belajar neuroscience. Jadi S1 saya insinyur teknologi pangan, S2 saya magister pendidikan, jadi sekolah pendidikan sampai magister. Saya sekolah nggak formal psikologi, saya kuliah nggak formal neuroscience, maka jadi coach di Metro TV. Lalu saya kuliah formal teologi sampai doktor. Saya ini orangnya banyak belajar supaya beberapa ilmu saya bisa rangkai, ya antara ilmiahnya, alkitabiahnya, dan makin belajar makin senang Alkitab. Alkitab berkata hati gembira obat yang manjur, itu ilmiah banget. Karena begitu gembira, endorfin muncul. Ibu kecewa kepahitan, epinefrin yang muncul. Epinefrin itu menekan hormon imunitas, kesehatan. Maka perlu gembira gitu ya, mukanya berseri-seri, sehat lagi ya. Waduh, kalau sehat, istri saya itu umurnya 55 tahun. Ya, dan hari ini belum menopause. Ya, orang bahagia ya kan? Kok bisa bahagia Pak? Suaminya kayak begini. Saya usul aja nih lain kali ini PD Factory ini bikin couple seminar gitu ya. Suaminya bawa semuanya gitu. Nanti biar suaminya tak ajari jadi suami yang baik ya. Nah, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita belum tentu menyelesaikan masalah, namun akan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita bersukacita, virus tetap virus. Tapi sama-sama kena, kemungkinan kita imunnya lebih baik. Seandainya terkena, menjamin Pak, kalau ketawa nggak kena, ya nggak, siapa yang berani menjamin. Tapi kalau kena pun kemungkinan sembuh lebih tinggi. Orang yang sakit punya harapan hidup, kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Ibu saya meninggal di usia 86, dia suntik insulin umur 35. Begitu stroke masuk rumah sakit, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak apa-apa, lalu dikasih semangat hidup lagi, sembuh lagi. Jadi semangat hidup itu penting sekali, sukacita itu perlu sekali. Kita bersukacita, paling enggak muka kita dilihatnya enak. Ya. Lanjutkan lagi, bagaimana punya wajah yang berseri-seri. Kejadian 4 ayat 5b. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Mau wajah berseri-seri, berbuat baik. Maka Alkitab berkata demikian. Tentang kebaikan, tentang wanita. Amsal 31 kan sering dipakai untuk khotbah wanita bijak. Dan wanita ini, Amsal 31 ini punya kebun anggur, punya pemintalan, punya usaha garmen, ada tekstil dan lenan halus. Dia membawa ikat pinggang, menyerahkan kepada pedagang. Ini wanita dagangnya banyak, usahanya banyak loh. Kan banyak ibu-ibu juga begitu, lalu suaminya merasa bahwa ini istri gak ada waktu buat dia. Tapi ini istri yang usahanya ada, bisnis juga, tapi suaminya cinta dia. Suaminya memuji-muji dia. Kenapa? Karena dikatakan ayat 12-nya, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Orang yang baik, aura mukanya bagus, ya berseri-seri. Mereka suami istri yang hidup saling berbuat baik, itu ada dalam daftar orang-orang yang salah satu namanya Frank dan Anna yang sudah melewati juga HWA 80 tahun pernikahan. Wah, 80 tahun menikah usia 19, sekarang umur sudah 100 lebih. Dan tidak gonta-ganti pasangan ya, karena mereka rajin berbuat baik.
Ketika orang berbuat baik, maka yang dibaikin bahagia, yang berbuat baik juga bahagia loh. Kita berbuat baik, nanti orang berterima kasih, wah terima kasih sama kita merasa berarti, itu bahagia juga. Saya sekarang jadi penulis buku, yang buku saya udah 61 sekarang ini ya. Nanti di depan ada sebagian. Nah, pertamanya saya orang sanguin, foto karakter kuning, cara belajarnya auditory, kuliah nggak pernah nulis. Jadi kalau mau ujian cari melankolik, pinjem dong fotokopi catatan gitu ya. Lalu saya mulai bermimpi, alangkah hebatnya ya kalau pembicara itu punya buku ya. Tapi tentu kadang adil, pinter ngomong nggak bisa nulis nggak bisa ngomong. Gitu ya. Jadi namanya nulis, aduh saya nulis 60 halaman, semua halaman ada salah ketiknya semuanya. Nulis lagi, revisi lagi, tolak lagi sama Gramedia. Ditolak, bolak-balik terus akhirnya Pak pakai editor dong Pak, mahal, udah pokoknya belajar nulis ini masa nggak bisa sih, perbaikin lagi, ditolak lagi. Wah, akhirnya saya kesel, daripada ditolak-tolak terus, udah pokoknya cetak sendiri aja gitu ya. Gramedia nggak mau terima, ya sudah, toko-toko misalnya sudah, tak bagi aja pendeta-pendeta desa, saudara ya. Wah, pendeta desa dikasih gratis, dia bilang, bagus Pak, bagus, gratis, ya kan. Ya kan. Banyak pendeta yang di desa yang nggak pernah dikumpuli sama majelis daerahnya atau sinodenya, dikasih pengarahan, visi misi nggak pernah. Kita kumpulkan, saya ada yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Kita kumpulkan para pendeta, seminar, pulang ongkos, kasih buku, dapat surat. Pak Jarod, saya sempat bingung mau khotbah apa. Buku Bapak saya baca, saya dapat ide khotbah untuk 2 bulan. Waduh, gitu kayak mau nangis ya. Minta alamatnya Pak, tak kirim lagi. Wah, dapat ide 2 bulan lagi. Tapi waktu saya berbuat baik seperti itu, berbuat baik kepada orang yang nggak bisa bales, itu kita berarti banget loh. Anda berbuat baik kepada orang yang bisa balas, bahkan Anda berharap membalas. Kecewa, mukanya jelek saudara ya. Belajarlah berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas. Ya, kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Berbuat baik membuat hidup berarti, bermakna karena berguna bagi sesama. Hati merasakan kemuliaan hidup dan terpancar dari wajah berseri. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini keluarga saya bawa pelayanan ke Mentawai. Jadi saya punya sekolah di Mentawai, ada 23 cabang, namanya TK Pemulihan. Dulu ada 30 lebih, sebagian kita sudah mandirikan dan dikasih yayasan lain. Jadi saya ini tiap tahun bangun satu, diberkati banyak bangun 2, nggak diberkati bangun setengah gitu ya. Bukan setengah sih, renovasi yang ada ya. Begitu aja pokoknya. Jadi anak saya tuh pernah begini, Papa tuh pakai baju yang keren dong Pak. Papa pengusaha, pegawai. Saya punya pegawai hampir 200 orang gitu ya. Punya kantor tuh 8 lantai. Satu lantai kantor saya itu 1.800 meter, gedung milik sendiri. Ya, di BSD. Itu bisnis kami. Nah, Happy Holy Kid kami punya franchise 66 cabang. Makanya anak-anak saya tuh begini, Papa tuh pengusaha diberkati, pakai baju deso, pakai batik murahan lagi. Pakai baju yang keren Pak, pakai baju yang keren. Yang Papa gak keren? Enggak. Anak sekarang tuh begitu saudara. Kalau kita beda ya, kita generasi baby boomer. Ibu saya bilang, masakannya ibu enak apa ora? Enak Bu, enak gitu. Kok mangannya sithik? Ya rada warak mau Bu gitu. Kok mangan meneh ya Le ya? Iya Bu gitu. Coba punya anak-anak milenial yang umurnya 12 tahun ke bawah, tanya mereka anak atau cucu. Nak, masakannya mama enak enggak? Enggak enak. Enak. Itu anak sekarang. Itu anak milenial. Mereka terbuka, mereka berani bicara, mereka mengeluarkan isi hati, dan mereka lebih bahagia karena mengeluarkan isi hati. Kalau ibu-ibu ini kan gak mengeluarkan isi hati kan. Makanya gak bahagia, anak milenial bahagia, mereka mengeluarkan isi hati. Jadi mereka bilang sama saya, Papa tuh gak keren. Gitu. Bagi mereka itu jujur, bagi mereka itu integritas, bagi mereka itu terbuka. Bagi saya kurang ajar, saudara. Wah, anak dilahiri dikasih makan. Besar-besar bilang gak keren, saudara ya. Saya bawa ke Mentawai. Saya bawa mengunjungi sekolah-sekolah yang saya bangun. Kita pindah pulau yang lain. Penduduk di pulau itu nganter kita ke pantai. Mereka antar pakai perahu mereka, kita bayar bensinnya aja. Mereka dada-dada di pinggir pantai sampai kita udah di tengah laut masih kecil. Itu saya bisa nangis loh saudara. Kita bangun sekolah gak mahal-mahal banget. Ya kalau yang sederhana 50 juta, muridnya sudah banyak, 60-70. Ya kita bangun 150-200 juta. Itu pun gak tiap tahun yang semahal itu. Biasanya yang sederhana dulu, udah muridnya berjalan, baru dibangunin.
Dengan memberi yang tidak seberapa sebenarnya dibanding dengan memberi di kota besar tentunya ya. Coba ibu nyumbang 100 juta sama gereja gede. Pendetanya ketemu ibu nggak disalami. Kenapa nggak disalami? 100 juta nggak masuk 10 besar. Ini ya. Habis nyumbang kecewa. Masuk aku nggak disalamin sih. Ya, habis nyumbang kecewa, kepahitan, mukanya jelek. Kita nyumbang 50 juta, 25 juta, sekampung saudara berterima kasih. Wah begitu kita datang, ada yang mancing cari ikan, ada yang manjat pohon kelapa, ada yang cari kepiting. Sampai anak saya itu berkata begini, Pak, hidup papa keren juga ya. Ya akhirnya, akhirnya kamu bilang hidup papa keren. Ya kan? Jadi milenial punya konsep sendiri soal keren. Saya punya konsep sendiri. Saya belajar untuk konsisten dengan nilai-nilai yang saya hidupi. Waktu saya masuk ke Metro TV lalu jadi coach, kami ada asosiasi coach. Di mana di asosiasi itu ya disaranin, Pak Jarod tuh nggak boleh naik yang bukan Garuda, Pak. Bapak akan dinilai dari apa yang Bapak naikin. Bapak akan dinilai dari apa-apa yang Bapak pakai. HP Bapak, jam Bapak, baju Bapak. Memang dunia begitu saudara. Tapi saya mau konsisten dengan nilai saya hamba Tuhan. Yang kebetulan juga jadi pengusaha. Saya hamba Tuhan yang kebetulan juga jadi coach. Dan akhirnya mereka memanggil saya bukan karena penampilan saya. Kalau Diknas panggil saya pergi dengan Kak Seto keliling Indonesia, kabupaten demi kabupaten. Setiap kali saya datang, itu Diknas akan wajibkan para gurunya. Ya 1.200, 1.500, saya dibayar per jamnya 25 juta. Apakah mereka memanggil saya karena baju saya bermerek? Enggak. Mereka tahu otak saya bagus. Mereka tahu ilmu saya lengkap. Psikologi ngerti, pendidikan magister, neuroscience bisa. Mereka panggil saya karena hal itu. Jadi saya mau belajar konsisten. Tapi sempat anak saya nggak bangga dengan bapaknya yang jadul, batiknya murah. Papa gak keren. Wah, begitu saya bawa ke pedalaman, Papa keren juga ya. Iyalah, Papa ini hidup cuma sekali, habis itu mati. Kamu juga sekali, habis itu mati juga. Ya kan? Tapi sebelum mati, kalau kita berbuat baik, wajah kita berbeda. Saya nggak perlu minder dengan orang lain yang bajunya mewah, karena saya punya kemewahan yang lain. Bagi saya kebaikan itu kemewahan. Yang kekal, yang tidak akan usang oleh zaman. Ya, kita lanjutkan lagi. Bagaimana punya wajah yang berseri-seri? Pengkhotbah 8 ayat 1b. 1, 2, saya baca. Siapakah seperti orang berhikmat? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Jadi kalau saya berbicara wajah yang berseri, Anda tidak bisa alasan, Pak, saya ini emang begini mukanya, Pak. Begitu lahir, udah keras, Pak. Ya kan? Muka saya begitu lahir, udah kotak, Pak. Oke, manusia bisa berubah. Kalau kita belajar temperamen dasar, foto karakter, DISC, milenial lebih suka dengan Enneagram, atau saudara suka dengan MBTI. Itu semuanya bukan ilmu bahan baku. Itu bukan ilmu kesimpulan, itu ilmu bahan baku. Temperamen dasar diubahkan, kita akan berubah karakter. Justru pasti bisa berubah. Nah, apa yang merubah wajah? Hikmat. Hikmat itu bisa merubah wajah loh. Jadi kalau ibu lahir gitu ya, wajahnya keras, atau mungkin sering ngaca enggak? Kalau ngaca bilang apa sama yang di dalam kaca? Tuhan, kok jadinya begini sih Tuhan? Itu gambar diri kurang bagus ya, perlu seminar gambar diri. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu banyak tentunya ya. Untuk ibu-ibu 1 poin lah. Hikmat itu nggak mudah marah. Karena kalau ibu mudah marah pasti anak berkata, mama nggak berhikmat, ya, mama nggak bijaksana. Ada nggak contoh kasus di Alkitab orang yang wajahnya berubah? Kalau tadi pengkhotbah kan ayat Pak, gitu. Ada, ayatnya ada, contohnya ada biar lengkap ya ilmunya. Saya ceritakan aja ayat yang lainnya. Dalam kitab Kejadian 33, ya ini 33-nya nggak ketulis ya, ayatnya nomor 10. Jadi Yakub itu mau dibunuh sama Esau. Esau itu orangnya keras, ya, tukang berburu, nggak mau membantu ibunya di dapur, karena seorang laki-laki yang kuat, sukanya berburu dan keras, dia mau bunuh adiknya. Dan nggak main-main dengan ancamannya, maka adiknya lari kepada Laban.
Berapa lama Yakub lari? 7 tahun dapat Lea, 7 tahun dapat Rakel, 6 tahun dapat domba, 20 tahun. 20 tahun kemudian Yakubnya masih ketakutan untuk ketemu Esau. Maka dia bikin rombongan-rombongan ya, yang paling depan gundiknya dulu Bilha, gundiknya lagi Silpa, lalu rombongan lagi istrinya Lea, yang terakhir istri yang paling dicintai gitu ya. Kenapa yang gundik-gundik di depan? Kalau mati duluan. Emang Yakub tuh pengecut, saudara, penakut dia. Udah pengecut, penakut gitu. Kenapa? Karena dulu dia tipu Esau. Dia tipu bapaknya juga. Pak, aku Esau, dia tipu bapaknya. Waduh, Esau ditipu. Itu gara-gara Yakub berkata, aku Esau, bapaknya berkata, kamu diberkati. Lalu Esaunya datang, Pak, aku Esau, berkati aku. Nah, berkatmu udah aku berikan pada yang datang tadi. Adekmu ngaku kamu. Pak, masa berkati cuma itu, berkati aku juga. Gak bisa, nak. Hidup mati dikuasai lidah, sekali diucapkan gak bisa ditarik lagi. Ya kalau berikan yang ada, Pak. Oke, kamu akan bekerja dengan susah, dengan keringat, kau akan bekerja, kau akan jadi budak adekmu. Saya bukan membela Esau, tapi kita perlu simpati sama Esau. Gimana perasaannya? Bapaknya sendiri mengutukin. Kau akan susah cari makan, kau akan jadi budak. Dan itu gara-gara si Yakub ngaku dirinya. Makanya Esau berkata, saya mau bunuh dia. 20 tahun kemudian Yakubnya masih takut. Singkat cerita ketemulah di ayat 10 ini. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Janganlah demikian. Apa nih maksudnya? Yakub itu mengatur juga rombongan selain gundik, istri lalu dia. Di depannya lagi namanya persembahan. Lembu, sapi itu mau dikasih sama Esau. Tapi Esau gak mau terima. Kenapa Esau gak mau terima? Aku sudah punya banyak adikku. Jadi Esau itu sebenarnya sudah berhasil melepaskan kok. Kan bapaknya berkata begini. Engkau akan jadi budak adikmu. Tapi kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melepaskan kok itu dari tengkokmu. Kutuk itu bisa lepas. Kalau kita karena darah Yesus. Bagaimana pada zaman lama? De facto Esau lepas dari kok. Buktinya Yakub kaya raya. Karena kalau Laban berkata yang belang punya kamu, lahir belang semuanya. Masih kalah kaya sama Esau. Esau kaya raya. Dari mana tahu? Dia pergi menyongsong adiknya diiringi 200 ajudan. Siapa di sini pengusaha bawa 5 ajudan? Bawa tas 1, bawa sopir 1, bawa kardus 1. Esau ajudannya 200. Esau dikasih lembu sapi, dia berkata, aku sudah punya banyak adikku. Yakub 400 tahun, keturunan Yakub di Mesir selama 400 tahun jadi budak. Keturunan Esau dalam sejarah tidak jadi budak. Kan waktu keturunan Yakub bangsa Israel di Mesir jadi budak, keturunan Esau sudah jadi kerajaan sendiri. Kerajaan Edom, kerajaan apa lagi. Kok bisa begitu? Karena Iskak berkata kepada Esau, engkau akan jadi budak adikmu dan seterusnya. Tapi kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melepaskan kok itu dari tengkokmu. Di generasi pertama, Esau sendiri, koknya udah lepas. Kenapa? Ayat ini saya bisa menceritakan. Waktu Yakub ketemu Esau, bagaimana komentar Yakub? Ketika Esau nggak mau dikasih persembahan lembu sapi, akhirnya Yakub berkata begini, janganlah kiranya demikian jika aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku, serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Kenapa Esau wajahnya berubah? Kenapa Esau wajahnya berubah? Apa karena dia diberkati? Ya salah satunya. Tapi yang paling kuat karena ini. Sebentar ya. Ingat dulu, 20 tahun sebelumnya. Ini mau tak bunuh nih adik. Adiknya lari. Dia 20 tahun kemudian adiknya masih takut. Ya kan? Masih takut. Singkat cerita, gundik tenaga, dia. Akhirnya dia ini benar-benar ketemu sama Esau nih. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia sujud nyembah. Sujud, berdiri, maju lagi. Sujud, berdiri, maju lagi. 7 kali. Lalu Esaunya gimana? Nah ini dia Esaunya ya. Waktu lihat Yakubnya cengkang-cengking, sujud, diri lagi maju. Cengkang-cengking, maju lagi sujud. 7 kali. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia.
Jadi Esaunya berlari. Oke, main drama sebentar. 20 tahun yang lalu ya, saya mau bunuh nih adik. Lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian datang, jengking. 20 tahun yang lalu gimana? Saya mau bunuh nih adik. Maka Esau berlari mendapatkan adiknya, dipitingnya dia, ditikamnya perutnya, betul? Begitu ayatnya? Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia. Bertangis-tangisanlah mereka. Sebenarnya Esau itu punya sisi yang baik loh. Dia ampuni adiknya loh. Dia ampuni loh. Kalau dia nggak ampuni ayatnya nggak begini dong. Berlarilah dia, piting adiknya, tusuk perutnya. Enggak. Jadi Esau mengampuni sampai wajahnya berubah. Perubahannya disaksikan oleh Yakub. Aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengampuni. Nah, saya tidak mengajarkan mengampuni itu mudah, tapi mengampuni itu harus. Ya, susah kan mengampuni itu. Suami miskin, sekolah dibayari, usaha dimodalin, begitu kaya selingkuh sama sekretarisnya. Itu kan sakit, saudara. Tapi kalau ibu nggak mengampuni, ibu jelek. Ibu yang kena penyakit. Karena begitu nggak mengampuni, kepahitan, epinefrinnya banyak, minum kristal berkembang, tubuhnya ada alkali, begitu mengampuni, tubuhnya alkali. Maka mengampuni tidak mudah, tapi mengampuni itu harus. Kalau kita nggak mengampuni, ya kita di gereja kebaktian, berseri-seri, muka lagi, mau pulang ke rumah, jelek lagi. Ke gereja berseri-seri, muka jelek lagi ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada kunyuk satu itu, saudara. Sekarang kita punya pilihan. Ya, puji Tuhan kalau ibu punya suami baik, puji Tuhan. Tapi kan kadang keadaan gak ideal. Apakah kita mau memberikan kebahagiaan kita ini dipengaruhi oleh satu orang? Maka ambillah keputusan, bukan kalau suami saya baik, saya bahagia. Tapi walaupun. Kan itu keputusan kita untuk bahagia. Karena kalau ibu gak bahagia, ibu rugi sendiri hidup ini. Maka tidak mudah, saya tidak mengatakan mudah, tapi mengampuni itu lebih bahagia. Bahkan lebih sehat. Karena kalau nggak mengampuni, epinefrin. Panggil dokter Elizabeth Subrata. Kemarin saya baru berdua sama dia. Ya, jadi pembicara bersama. Dan dia Pak dan Ibu Elizabeth Subrata menjelaskan mengenai hormon-hormon dari sisi kedokteran. Kalau orang kepahitan, epinefrin hormonnya. Hormon itu bikin tubuh tidak alkali. Dalam tubuh yang alkali, penyakit mati semuanya. Tapi Anda nggak perlu minum air alkali. Kecuali Anda punya penyakit tertentu, karena nggak semua orang lambungnya kuat. Karena kalau minum air alkali boleh, yang bunglon. Bunglon itu airnya di perut bisa 3. Nanti keluar dari perut, usus halus 8 lagi. Ya, jadi air alkali yang dari Sendang Sono, air Zam-Zam, air di Prancis, air terjun, semua air terjun itu airnya alkali. Kenapa? Karena di tekanan tinggi, jatuh ke bawah, diputer, itu menjadi alkali alam. Nah alkali alam itu kalau ke perut 3. Perut Anda harus 3 pH-nya, supaya bakteri mati. Itulah kenapa diproduksi asam lambung. Jadi kalau kita makan sama asam lambung ditigakan, gitu ya. Bakteri mati, virus mati. Maka kalau zaman-zaman seperti ini banyak virus, mungkin bukan corona aja ya, ada batuk, ada pilek, nanti musim hujan berhenti, lalu musim kering kan. Nah banyak virus menjadi spora, kering. Tapi waktu dia masuk tubuh kita, basah lagi, hidup lagi. Dia akan bisa berkembang biak dengan cepat di sekitar kerongkongan. Makanya sering-sering minum. Dengan diminum itu bakteri apapun juga akan keminum ke perut. Di perut pasti mati. Karena pH-nya 3. Ya, jadi berapapun yang Anda minum, di lambung itu akan ditigakan. Jadi yang dibutuhkan bukan air alkali, tapi tubuh alkali. Sistem yang alkali. Darah Anda harus alkali. Dan darah Anda alkali kalau hatinya gembira. Ya, mengampuni. Ya, mengampuni ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah serotonin. Anda merasakan kasih sayang Tuhan, itu hormon namanya melatonin. Ada cinta kasih, tergantung kalau suami istri namanya oksitosin. Gembira itu obat manjur, gembira. Saya kasih sedikit catatan, itu hanya gembira. Loh, kok hanya Pak? Yang lebih hebat lagi hormon apa dong? Cinta. Ya, ibu punya suami, sayang suami, maka itu hormonnya oksitosin.
Kalau terangsang dopamin. Cinta kasih melatonin. Bercinta lalu ibu puas itu serotonin. Ini jauh lebih hebat daripada endorfin. Karena gembira itu endorfin. Cinta itu bisa gembira. Tapi gembira belum tentu cinta. Masa sih? Iya, ada orang iseng kan? Iya, iseng-iseng gitu ya. Orang lewat dikasih bunyi drong gitu ya. Ya, iseng tapi gembira. Tapi cinta pasti gembira. Maka hormon cinta itu jauh lebih hebat secara kesehatan dalam proses penyembuhan daripada gembira. Ya, maka ibu benar-benar harus penuh cinta, karena begitu penuh cinta, wanita itu luar biasa. Bisa nyuci, ngepel, masak, bisa loh, kan diciptakan sebagai penolong ya kan? Untuk menjadi penolong dibikin spesifikasi yang luar biasa, bisa multitasking, bisa 2-3 hal sekaligus, bisa ngemasak, sambil masak terima telepon, pakai sepatu masuk. Saudara. Itu laki-laki nggak bisa, saudara. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki setrika, terima telepon kosong, saudara. Nggak bisa. Laki-laki nyetir, diajak ngomong, harusnya belok malah lurus. Marahi ibu, kamu tuh ngajak ngomong jadi lurus. Nyetir kan kamu gitu. Kalau wanita bisa ngomong, belok ya belok, laki-laki kagak. Jadi wanita itu luar biasa, spesifikasinya luar biasa. Tapi itu semuanya akan hilang begitu kecewa. Begitu wanita penuh cinta, energinya luar biasa dan lebih lagi mukanya menarik. Oke, kita baca ini bersama-sama sebagai penutup. 1, 2, 3. Mengampuni tidak mudah, tetapi harus mengampuni membuat hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu mengenai kehidupan ini, bagaimana kami bisa menjaga hati kami, supaya hati kami terpancar melalui wajah kami. Ketika hati kami indah, hati kami penuh sukacita, hati kami penuh kebaikan, hati kami berharap dan bergaul dengan Tuhan, dan hati kami menyediakan kesediaan pengampunan. Maka kami percaya Tuhan, hati kami akan dijagai, tetap ada Tuhan di sana. Dan kami bisa membawa hadirat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Biar hidup kami, kemana kami pergi, kami membawa harapan. Kemana kami bertemu dengan teman-teman kami membawa sukacita. Kami tidak menyebarkan ketakutan, kami menyebarkan kehati-hatian. Kami menyebarkan kebersihan, kami menyebarkan cara hidup yang baik. Dan kami menyebarkan terlebih lagi Tuhan, kami menyebarkan cinta kasih. Kami menyebarkan, menularkan kekuatan hidup dan harapan menjalani hidup. Beri kekuatan kepada ibu-ibu Tuhan. Karena kaum wanita di sini, baik menikah ataupun single, happy, menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang energik, orang yang antusias, orang-orang yang menjadi harapan bagi orang lain, yang kehadirannya ditunggu karena kehadirannya menjadi berkat, kalimatnya menguatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah kami bertumbuh menjadi wanita yang bijaksana, pria yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pelajaran ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.